Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Rizka Alfianita, NPM 1903-020019 dari Prodi S1 Perbankan Syariah kelas D semester 6. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pasar uang dan modal syariah yang diampu oleh Bapak Hasrul Afandi Umpusina SEMM tentang materi kelompok 5, yaitu manajemen portofolio. Yang pertama yaitu investor individu versus investor institusional. Investor individu terdiri dari beberapa individu yang melakukan aktivitas investasi. Sedangkan investor institusional biasanya terdiri dari perusahaan-perusahaan asuransi, lembaga penyimpanan dana atau bank dan lembaga simpan pinjam, lembaga dana pensiun maupun perusahaan investasi. Perbedaan utama dari investor individu dengan investor institusional terletak pada tujuan, hambatan, dan pilihan, terutama dari sudut pandang kepentingan. Yang kedua yaitu sikap investor terhadap resiko. Sikap investor terhadap resiko itu ada 3. Yang pertama adalah investor konservatif, yang risk aversi itu atau menjauhi resiko. Artinya adalah investor yang suka dengan investasi yang relatif lebih aman atau investasi yang hasilnya itu sudah diketahui sebelumnya. Yang kedua adalah investor agresif yang risk taker atau toleran terhadap resiko. Para risk taker ini cenderung untuk mencari imbal hasil yang tinggi, maka dari itu mereka lebih berani mengambil resiko dalam investasi. Dan yang ketiga adalah investor moderat yang risk netral atau netral terhadap resiko. Yang selanjutnya adalah kebijakan investasi. Kebijakan investasi merupakan kebijakan terpenting dari 2 kebijakan lain dalam manajemen keuangan, yaitu yang pertama adalah kebijakan pendanaan. Kebijakan pendanaan adalah perusahaan menyangkut keputusan tentang bentuk dan komposisi pendanaan yang akan dipergunakan oleh perusahaan. Dan yang kedua yaitu kebijakan dividen. Kebijakan dividen itu berpengaruh terhadap aliran dana, struktur finansial, likuiditas perusahaan, dan perilaku investor. Yang selanjutnya adalah implementasi strategi investasi. Proses pembentukan portofolio itu dapat diilustrasikan sebagai berikut. Yang pertama itu tentukan saham atau efek mana yang tersedia untuk pembentukan portofolio. Dan yang kedua adalah memanfaatkan prosedur yang optimal dalam memilih sekuritas dan tentukan bobot portofolio dengan saham yang dipilih. Yang selanjutnya adalah alokasi aset. Adalah proses untuk membagi dana kedua portofolio yang terdiri dari kelompok aset yang berbeda, yaitu portofolio dari saham dan portofolio dari obligasi. Proses alokasi aset terdiri atas tahapan 4 tahap. Yang pertama adalah penetapan kelompok aset yang akan dimasukkan ke dalam portofolio. Yang kedua adalah mendefinisikan ekspektasi pasar modal. Yang ketiga adalah mencari frontier portofolio yang efisien. Dan yang keempat adalah menentukan bauran yang optimal. Yang selanjutnya adalah monitoring dan penyesuaian portofolio. Aktivitas monitoring dan penyesuaian portofolio itu dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama adalah monitoring kondisi pasar, karena situasi pasar itu sangat dinamis dan berdampak pada harga saham dan pendapatan yang diperoleh. Yang kedua yaitu perubahan kondisi investor. Itu meliputi 6 perubahan. Yang pertama adalah perubahan kekayaan, yang kedua perubahan jangka waktu investasi, yang ketiga perubahan syarat tingkat likuiditas, yang kelima adalah perubahan ruang lingkup pajak, yang keenam adalah perubahan hukum dan aturan yang berlaku, dan yang ketujuh adalah perubahan kebutuhan khusus dan kondisi investor. Yang selanjutnya adalah return nominal versus return real. Secara umum, return real adalah return nominal dikurangi tingkat inflasi untuk
untuk multi periode dan jumlah dana yang disetor yang berubah-ubah. Sedikit ada 3 konsep return yang perlu diketahui oleh investor, yaitu yang pertama adalah return berdasarkan waktu atau aritmetik, yang kedua adalah return berdasarkan waktu geometrik, dan yang ketiga adalah return berdasarkan uang. Yang selanjutnya yaitu rasio. Yang pertama adalah rasio Trenor atau ukuran. Rumus rasio Trenor itu yang adalah indeks Trenor portofolio sama dengan rata-rata tingkat pengembalian portofolio dikurangi rata-rata bunga investasi bebas risiko dibagi beta portofolio. Selanjutnya yang kedua adalah rasio Sharpe atau ukuran Sharpe. Itu rumusnya sama dengan rata-rata tingkat pengembalian portofolio dikurang rata-rata bunga investasi bebas risiko dibagi dengan standar depresiasi dari tingkat portofolio. Lalu yang selanjutnya adalah alpha Jensen atau ukuran Jensen, merupakan garis yang menghubungkan portofolio pasar dengan kesempatan investasi yang bebas risiko. Dan yang terakhir adalah rasio apresial atau information ratio, yaitu membagi alfa portofolio dengan resiko sistematik portofolio. Rasio ini mengukur return of normal per unit resiko yang secara prinsip dapat dihilangkan dengan pemegang portofolio indeks pasar. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian. Pertanyaan yang pertama yaitu apa saja komponen utama dari return? Tolong jelaskan dan sebutkan. Komponen utama dari return itu ada 2. Yang pertama yaitu yield, adalah komponen return yang mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi. Yang kedua adalah capital gain, adalah kenaikan atau penurunan harga surat berharga, bisa saham maupun hutang jangka panjang, yang bisa memberikan keuntungan ataupun kerugian bagi investor. Dalam kata lain, capital gain atau loss itu bisa diartikan sebagai perubahan harga sekuritas. Lalu pertanyaan yang kedua adalah bagaimana sikap investor yang risk averse dalam menentukan alternatif investasi yang akan dilakukan olehnya. Investor yang termasuk pada kelompok risk averse adalah investor ini cenderung untuk menghindari resiko dan berinvestasi pada aset yang memberikan pendapatan tetap seperti deposito, obligasi, saham, dan saham yang tergolong pada blue chips. Investor ini menyadari tidak mengharapkan keuntungan investasi yang optimal. Biasanya kalangan investor itu mayoritas kalangan pensiunan dengan keinginan mendapatkan keuntungan walaupun sedikit namun pasti. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, apakah keputusan investasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan melalui kebijakan dividen? Jawabannya, keputusan investasi berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen. Mengidentifikasi bahwa semakin tinggi keputusan investasi yang diambil perusahaan, maka terjadi kecenderungan perusahaan akan membagikan dividen yang lebih besar. Itu saja penjelasan dari saya dan kesimpulan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.